Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Selamat bertemu kembali di hari yang baru ini. Selamat bertemu kembali melalui Renungan Harian Toraya, edisi hari Rabu tanggal 5 Agustus 2026. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita pada hari ini, mari sejenak kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya itu, marilah kita berdoa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan ke hadapan-Mu Tuhan untuk kasih-Mu kepada kami semua, di mana pada malam tadi Engkau telah menjaga kami, menyertai kami, sehingga kami boleh tertidur dengan lelap, terbawa dalam mimpi yang indah. Dan pada pagi hari ini, tak henti-hentinya kasih-Mu mengalir kepada kami semua dengan kembali Engkau membangunkan kami untuk kami boleh menikmati satu hari ini. Sebelum kami memulai segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan, kami akan membaca, mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau menuntun dan menyertai kami Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Hosea 12 ayatnya yang pertama sampai dengan 11. Efraim dibandingkan dengan Yakub bapa leluhurnya. Aku dikepung oleh Efraim dengan kebohongan, oleh kaum Israel dengan tipu daya. Yehuda pun menghilang dari dekat Allah, dari dekat Yang Maha Kudus yang setia. Efraim menggembalakan angin dan mengejar angin timur sepanjang hari, memperbanyak dusta dan kekerasan. Mereka mengikat perjanjian dengan Asyur dan membawa minyak kepada Mesir. Tuhan berperkara dengan Yehuda. Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya dan akan mengganjarnya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Di dalam kandungan ia sudah menipu saudaranya, dan dalam keperkasaannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon kasih karunia kepadanya. Di Betel, Yakub bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepada kita. Dialah Tuhan Allah semesta alam. Dia disebut Tuhan. Engkau harus berbalik kepada Allahmu. Peliharalah kasih setia dan keadilan, dan nantikanlah Allahmu senantiasa. Seperti Kanaan, si pedagang dengan timbangan palsu di tangannya dan suka memeras. Demikianlah kata Efraim, bukankah aku telah menjadi kaya, telah mendapat harta bagiku, itu semua hasil jerih payahku. Orang tidak menemukan kesalahan yang merupakan dosa bagiku, tetapi akulah Tuhan, Allahmu sejak dari tanah Mesir. Aku akan membuat engkau tinggal lagi di kemah-kemah seperti di hari-hari pertemuan itu. Aku telah berbicara kepada para nabi, memberi banyak penglihatan, dan dengan perantaraan para nabi, aku menyampaikan perumpamaan. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini, kasih yang melebihi segalanya. Mungkin kita sering mendengar pesan orang tua dahulu yang mengatakan, "Da amo pogai apa ya to, mabusung kodako. Jangan lakukan hal itu, nanti engkau kena malapetaka." Larangan ini secara tidak langsung mau mengatakan bahwa Tuhan itu pemarah dan akan menghukum seorang yang melakukan sebuah kesalahan. Ada orang yang ketika mengalami sebuah masalah, terkadang secara langsung menuduh bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan. Tentu hal itu tidak salah, tetapi bukan berarti bahwa sepenuhnya itu juga benar. Ganjaran dari dosa kita adalah hukuman, tetapi
kasih-Nya jauh lebih besar bagi orang yang dikasihinya. Kitab Hosea merupakan sebuah kitab yang menceritakan tentang kisah bangsa Israel yang melakukan tindakan persinahan rohani. Maksudnya bahwa mereka bukan hanya percaya kepada Allah, tetapi juga dalam hidup keberimanan mereka juga menyembah kepada Baal. Gambaran pernikahan Hosea dengan Gomer merupakan gambaran hubungan Allah dengan bangsa Israel yang tidak setia. Keberadaan bangsa Israel sepantasnya mendapatkan malapetaka atas ketidaksetiaannya kepada Tuhan. Pada pasal 12 ini menggambarkan bagaimana kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam sejarah perjalanan bangsa itu yang justru dibalas dengan sebuah pengkhianatan. Tetapi kasih Allah jauh melebihi kedegilan mereka, sehingga Allah tetap setia membuat mereka berbalik kepada Tuhan agar mereka kembali setia. Kita selayaknya menerima ganjaran atas dosa kita, tetapi justru Allah tidak memperhitungkan semuanya itu. Dalam Kristus, kasih Allah yang melampaui segala-galanya, termasuk dosa manusia. Tuhan mau kita juga setia kepadanya, sama seperti Dia yang tetap setia kepada kita. Amin. Marilah kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu yang boleh kami baca, kami dengar dan renungkan pada pagi hari ini, menuntun kami di sepanjang hari ini. Biarlah firman-Mu ini boleh kami jadikan pedoman di dalam kehidupan nyata kami di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau terus menuntun dan menyertai kami Tuhan. Biarlah segala apa yang kami lakukan di sepanjang hari ini, apa yang keluar dari mulut kami, apa yang ada dalam hati dan pikiran kami, dan apapun yang kami perbuat, boleh seturut dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin.